Tuhan, selamat pagi. Shalom. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap karya Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini kami layak untuk memuji membesarkan nama-Mu. Layak kami menyembah-Mu ya Bapa saat ini Tuhan. Tuhan berserahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Dan kami percaya ketika kami boleh menaikkan setiap pujian ucapan syukur kami, lawatan Tuhan Kau nyatakan atas setiap hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Syukur kami bagi syukur kami bagi
seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Layak dipersembuhkan segala yang kau seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaan. Berikan tepuk tangan sekali untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Saudara diberkati pagi hari ini. Layak kita meninggikan nama Tuhan. Amin. Layak kita bergelut bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Mari kita siapkan kita untuk kita bergabung dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan katakan bahwa hanya Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita.
dan berbicara bagi sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini maupun yang beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu.
Waktu berlalu begitu cepat sehingga saat ini kita sudah memasuki bulan Mei, sudah pertengahan tahun. Dan tema kita bulan ini adalah keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat. Begitu pentingnya keluarga di dalam kehidupan kita, dan begitu pentingnya keluarga di mata Tuhan. Sehingga di dalam Alkitab ada begitu banyak perintah mengenai kesehatan. Dan pada waktu kita berbicara mengenai keluarga yang sehat, itu tidak hanya berbicara tentang sehat jasmani. Tapi apa saja yang akan kita bahas dalam bulan-bulan ini waktu berbicara mengenai keluarga yang sehat? Itu kita berbicara mengenai keluarga yang sehat secara jasmani. Kita berbicara mengenai keluarga yang sehat secara rohani. Kita berbicara mengenai keluarga yang sehat dalam hal komunikasi atau hubungan antara anggota keluarga. Dan kita juga akan berbicara mengenai keluarga yang sehat dalam hal keuangan. Loh, emang itu penting, Ibu Pendeta? Itu penting sekali. Kenapa? Kalau keluarga kita tidak sehat dalam satu sisi ini, maka itu akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara setuju dengan saya? Kalau tidak sehat secara hubungan antara suami dan istri tidak sehat, hubungan antara orang tua dan anak tidak sehat, kira-kira bagus nggak bisa berhubungan dengan Tuhan? Tidak, saudara. Oleh karena itu begitu pentingnya untuk kita belajar dan kita membahas bersama-sama bagaimana supaya kita membangun keluarga yang sehat dalam seluruh aspek. Dan pada pagi hari ini saya akan memulai dengan sehat secara jasmani. Loh, Ibu, kenapa bukan sehat rohani lebih dahulu? Kenapa harus sehat secara jasmani lebih dulu? Saya punya alasan, saudara. Oleh karena itu, kita coba baca dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Waktu dia berbicara mengenai bait Allah dalam konteks ini, dia sedang berbicara mengenai bait Allah sebagai orang-orang percaya, tubuh orang percaya. Jadi tugas kita sebagai umat Allah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menjaga tubuh kita supaya kita bisa tetap sehat. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam kita. Tubuh kita adalah bait roh Allah. Kalau itu adalah wadah, nah kalau wadahnya rusak, itu akan mempengaruhi segala sesuatu. Dalam keluarga, kalau ada satu anggota keluarga yang sakit, itu akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Contoh, suami istri yang masih muda punya anak kecil, punya anak bayi. Kalau anaknya sakit, maka percayanya bahwa mamanya pasti tidak beribadah, tidak ke gereja, betul? Ada yang tega tinggalkan anaknya sakit di rumah sementara dia pergi ibadah? Enggak. Itu sebabnya begitu penting untuk kita menjaga tubuh kita. Suami istri, kalau istri sakit tidak bisa bangun. Kalau istri masih bisa jalan, masih bisa ke kamar mandi, masih bisa ini, mungkin suami masih tega untuk tinggalkan dia dan pergi melayani Tuhan.
Oleh karena itu menjadi pertimbangan saya. Kenapa saya membahas terlebih dahulu mengenai sehat secara jasmani. Ada orang yang tadinya begitu rajin beribadah, tetapi karena dia sakit, dia akhirnya tidak bisa beribadah lagi. Ada orang yang tadinya begitu giat untuk melayani Tuhan, tetapi karena tubuhnya sakit, akhirnya tidak bisa melayani Tuhan. Jadi begitu pentingnya untuk kita menjaga tubuh kita, sehingga firman Tuhan mengatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Tetapi sayang sekali, karena ketidaktahuan atau kesengajaan atau karena tidak peduli, banyak orang yang merancangkan. Kenapa saya katakan merancangkan? Merancangkan untuk menjadi sakit. Loh, kok bisa? Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mau saudara lihat satu foto ini. Slide sebelumnya. Oke. Silakan Bapak Ibu coba tolong lihat foto ini, dan saudara boleh saya minta 1-2 orang untuk memberikan komentar tentang foto ini, saudara. Perhatikan. Dan saudara, siapa yang mau coba memberikan satu komentar? 2 orang boleh. 1 dari bapak-bapak, 1 dari ibu-ibu. Ibu-ibu atau nona-nona. Ada? Kalau tidak ada yang sukarela, boleh saya tunjuk. Pak Yunpan, apa yang Bapak bisa komentari di situ, Pak? Atau Pak Osen? Ya? Oke, Pak Budi deh, yang paling dekat di sini. Kenyang. Kenapa, Pak? Kenyang jadinya ketawa. Di depannya ada meja, ada makanan, ada minuman. Mereka ketawa. Oke. Siapa lagi? Tidak ada komentar yang salah. Ibu Sinta, mau kasih lihat? Hidup mereka jasmani dan rohaninya sehat, jadi mereka berbahagia dan berkumpul sama. Iya. Gambar ini menggambarkan keluarga yang bahagia. Kenapa? Kita lihat semuanya dalam keadaan sehat. Sehat apa saja mungkin? Nggak mungkin sehat secara fisik. Kalau kita lihat di situ, semuanya senang, semuanya bersukacita, tertawa. Sehat keuangan, iya. Ada makanan banyak di depannya. Sehat hubungan, iya. Mereka komunikasinya bagus, kelihatannya sangat akur. Dan lihatlah bahwa di situ ada 3 generasi. Ada opa dan oma, ada papa dan mama, ada anak, ada cucu di situ. Ada 3 generasi dan dalam keadaan sehat. Nah, saya percaya bahwa kita semua rindu untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia, betul? Nah, tetapi sadarkah kita bahwa sehat secara jasmani itu sangat ditentukan oleh pola hidup kita. Ada banyak faktor yang menentukan kesehatan jasmani kita. Memang sakit itu ada banyak faktor penyebabnya. Yang pertama, ada orang sakit karena dibuat orang, maksudnya dicelakai orang. Nah, kenapa orang mencelakai dia? Karena mungkin dia tidak sehat dalam hubungan dengan orang lain, sehingga orang berniat untuk mencelakai dia. Ada orang sakit karena dibuat oleh setan. Nah, kenapa setan bisa membuat dia sakit? Itu berarti hubungan dia dengan Tuhan tidak sehat. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan
kalau hubungan kita dengan Tuhan kuat, maka kuasa kegelapan tidak akan sanggup untuk membuat kita sakit. Saudara, di dalam kehidupan kita, jadi yang sudah dua, satu karena orang, dua karena setan, tiga ya karena memang ini faktor alami, itu karena dosa. Saya bayangkan dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, karena dosa belum terlalu menguasai manusia, maka umur manusia itu panjang-panjang, ada sampai 900 tahun, sehat. Tetapi karena dosa, maka orang akan menjadi tua. Itu tidak bisa dihindari. Kita sudah tidak bisa menghindari menjadi tua. Seperti pohon ini, saudara. Waktu dia tunasnya baru tumbuh, dia segar. Tapi lama-kelamaan daunnya menjadi kuning. Demikian juga kita. Nah, ini nggak bisa dihindari, tapi masih bisa dijaga supaya kita tidak terlalu cepat tua, menjadi awet muda. Amin. Nah, faktor yang berikut adalah faktor yang terbesar yang menjadi penyebab kita sakit adalah faktor diri sendiri, pola hidup. Bukan berarti bahwa saya sudah sehat banget, saudara, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan menolong saya. Sekali lagi, ini bukan karena saya bersyukur sekali bahwa seumur hidup saya tidak pernah nggak ya dirawat di rumah sakit karena sakit? Kayaknya enggak. Tapi saya dirawat di rumah sakit karena saya melahirkan. Ke dokter ya, tapi sampai dirawat, dan itu bukan karena saya semata, tetapi benar-benar kasih karunia Tuhan buat saya. Tetapi saya pun berkewajiban untuk menjaga kesehatan saya. Amin, saudara. Jadi pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar satu sisi, karena banyak sekali ada, nanti saya harap bahwa pengkhotbah berikutnya akan membahas bagaimana hubungan kesehatan dengan, kalau kita mau sehat, bagaimana kita pola makan. Saya harap nanti akan ada yang membahas itu, tetapi hari ini saya tidak akan membahas pola makan. Tetapi saya akan membahas satu topik yang mungkin selama ini tanpa kita sadari, sehingga banyak anak-anak muda dan juga orang tua yang tanpa sadar, mungkin karena ketidaktahuan, merancang dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi sakit, walaupun tidak ada orang yang mau sakit, tetapi karena tidak memahami dan terus melakukan sesuatu yang akhirnya membuat sehat menjadi sakit. Oleh karena itu saya akan membahas satu topik, sebenarnya ini memang topik yang saya pelajari karena saya memang cukup tertarik dengan ini, saudara, yaitu firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3, mundur dulu. Dalam Pengkhotbah 3 di situ dikatakan segala sesuatu, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang, salah satunya adalah gaya hidup dan pola hidup. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai waktu-waktu kerja organ tubuh kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan khotbah seperti ini, tetapi tubuh kita ini semua ada jam kerjanya. Seperti orang kerja, Pak Budi, jam kerjanya itu namanya pegawai, itu kerja dari pagi sampai jam sore, kemudian nanti hari Minggu libur, itu namanya jam kerja. Kalau pendeta simatupang, siang malam tunggu panggilan, jadi tidak ada jam kerjanya kapanpun kalau pendeta. Kalau guru dari pagi sampai jam 12 atau jam 1 itu jam kerja guru, tergantung sekolahnya, ada sekolah sore, tapi segala sesuatu ada waktunya. Dan tubuh kita juga
sudah ada jam-jam kerjanya. Saya kemarin waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir mulai dari jam berapa. Karena ternyata Tuhan sudah merancang tubuh kita sedemikian sempurna sehingga Dia akan bekerja selama 24 jam. Nah, tugas kita adalah memahami jam-jam kerja ini supaya kita bergerak sesuai dengan jam kerja itu. Dengan demikian tubuh kita akan terpelihara dan kita akan tetap sehat. Walaupun bukan hanya ini satu-satunya. Nah, karena saya merenungkan saya memulai dari mana, akhirnya saya berpikir saya mulai dari subuh. Ya, slide pertama. Jam kerja usus besar. Usus besar kita itu mau bekerja pada jam-jam subuh, jam 5 sampai jam 7. Kerjanya apa? Pada jam ini sebaiknya biasanya orang buang air besar secara teratur untuk membuang hasil pencernaan. Jadi ampas-ampas makanan yang kita makan sepanjang hari itu diolah melalui proses sedemikian rupa, dan pada subuh jam 5 pagi usus besar kita akan bekerja untuk membuang sisanya, sampahnya. Itu sebabnya orang yang normal, orang yang sehat pagi-pagi pasti buang air besar. Betul? Berarti kalau saudara membiasakan dan tidak mau, mungkin karena malas dan tidak mau bangun pagi-pagi dan tidak mau jongkok di kamar mandi pada pagi hari, itu saudara sedang menghalangi proses pembuangan, dan itu akan menjadi masalah buat kita. Kenapa banyak orang sambelit? Karena mereka tidak lancar pembuangannya. Jadi mari, nah ini secara otomatis. Jadi jangan pernah tahan-tahan untuk buang sesuatu pada pagi hari. Ya, yang sehat adalah pagi-pagi buang sesuatu, buang sampah dari tubuh kita. Nah, selanjutnya berikut jam 7 sampai jam 9. Nah, ini yang banyak sekali diabaikan oleh orang-orang muda. Bahkan mungkin ada orang tua karena ketidaktahuan. Tetapi saya mau katakan, kalau yang ini tidak dilakukan, maka percayalah kita sedang menabung untuk merusak tubuh kita. Yang pertama, lambung. Lambung kita akan bekerja keras pada pagi hari jam 7 sampai jam 9 pagi. Dia kerja keras untuk apa? Untuk mengolah makanan. Jadi pagi hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita sarapan pagi. Betapa pentingnya sarapan pagi untuk kita. Kenapa? Karena apa yang kita masukkan pagi hari itu akan mulai diproses. Lambung kita akan mulai bekerja keras pada pagi hari untuk mengolah makanan yang dimasukkan. Nah, bayangkan kalau pagi hari saudara tidak mengisi apa-apa ke dalam lambung saudara, apa yang akan terjadi? Lambung saudara bekerja keras untuk mengolah bahan makanan yang dimasukkan, tetapi ternyata kita tidak mengisi sesuatu ke dalamnya. Maka percayalah bahwa siklus selanjutnya, proses selanjutnya akan mengalami gangguan. Sekarang belum terasa, masih muda gak terasa. Tapi di atas 40 tahun saudara akan merasakan dampaknya. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tetapi ini ilmu pengetahuan, bukan kata saya. Jadi dia mulai kerja keras. Jadi saran saya mulai hari ini, sarapanlah pada pagi hari. Bayangkan mesin mau kerja, tetapi bahan yang akan diolah tidak ada. Karena yang di dalam tadi sudah diproses pada hari sebelumnya, bahkan sampahnya sudah dibuang. Yang berikut, jadi mulai hari ini yang masih malas sarapan, sarapanlah. Saya bersyukur sejak saya kecil, kakak saya, karena kakak saya orang kesehatan, saya selalu dipaksa untuk sarapan
sarapan pada pagi hari. Dan saya lakukan itu sampai sekarang. Sekarang kalau lewat jam 9 saya belum sarapan, itu sudah mulai nyut-nyut kepala, asam lambung. Ya, jadi sarapanlah. Halo, saudara mau sehat? Yang masih malas sarapan, bertobat hari ini. Yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh organ tubuh kita sesudah kita sarapan? Putar, lanjut. Limpa. Perhatikan waktunya itu berurutan. Limpa akan bekerja. Limpa itu adalah suatu alat di dalam tubuh kita yang akan mengirim sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita. Nah, limpa jam 9 sampai jam 11, limpa sedang kuat dalam mentransformasikan cairan nutrisi untuk energi pertumbuhan. Bila jam-jam ini kita mengantuk, berarti fungsi limpa kita lemah, saudara. Jadi sebenarnya tubuh kita ini sudah dikasih alarmnya. Kita bisa tahu. Nah, bayangkan kalau pagi tidak diisi, yang mau ditransfer, yang mau diantar apa? Ya, jadi mari, itu jam kerjanya. Lanjut. Jantung kita adalah suatu organ tubuh yang paling penting di dalam tubuh kita untuk memompa darah dari ke seluruh tubuh kita supaya apa? Dia akan mendukung, jadi sari makanan yang sudah dikirim oleh limpa ini akan dipompa oleh jantung, dan sari-sari itu akan bekerja dengan kuat pada jam-jam seperti ini. Anda harus istirahat, hindari panas dan olahraga fisik. Ambisi dan emosi, terutama pada penderita gangguan pembuluh darah. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara, kalau umpamanya kepala kita atau kita luka pada jam-jam siang hari, darahnya sangat kencang, mengalir banyak sekali. Apalagi kalau jam-jam 11 ada yang terluka bagian kepala, walaupun lukanya sedikit sekali, itu darahnya ngocor banyak. Karena itu adalah jam di mana jantung kerja keras. Memang jantung kita kerja sepanjang waktu, tetapi dia akan kerja secara maksimal pada jam-jam seperti itu. Dia bekerja dengan sangat kuat. Untuk apa? Supaya sari-sari makanan tadi itu betul-betul bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Nah, kembali lagi bayangkan kalau sari makanan itu tidak ada. Berarti yang dipompa adalah darah yang mengalir tanpa sari makanan di dalamnya. Berikut. Jadi jam-jam ini kenapa saya baru sadar, kenapa jam-jam waktu itu saya selalu disuruh tidur siang. Ada nggak di antara saudara yang biasa mengatakan begini, ayo siang, ayo tidur siang. Biasanya kita disuruh tidur jam-jam 1 kan. Saya ingat waktu itu, kalau saya sudah pulang sekolah, saya disuruh makan, habis itu kakak saya bilang istirahat. Saya baru mengerti ternyata ini. Dan kadang kita melakukan itu, suruh anak kita istirahat tanpa kita tahu kenapa. Tetapi ternyata ini alasannya Bapak Ibu Saudara, supaya jantung kita bekerja dengan sangat maksimal. Makanya kalau mau olahraga, jangan olahraga di atas jam-jam 12. Siksa diri, menyiksa jantung kita. Yang berikut, hati. Fungsi hati itu dia akan mengeluarkan, mengolah, memeriksa semua sari-sari makanan yang sudah ada dan racun-racun yang ada dan mulai dikerjakan. Dan akan memperbaiki organ-organ tubuh yang ada. Nah, kalau jam-jam begini liver kita atau hati kita, dia juga sedang lemah sehingga dia akan tidur. Bila akan tidur, maka darah merah berkumpul dalam organ hati dan terjadi proses regenerasi sel. Kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa ini jam-jam istirahat? Biasanya kita disuruh istirahat pada saat itu supaya apa? Ada regenerasi sel. Jadi saya sangat menyadari betapa pentingnya kita istirahat pada jam-jam begitu. Istirahat tidak berarti harus tidur siang loh ya. Nanti yang kerja, lah bagaimana lah saya kan kerja biasanya, tapi di
jam-jam begitu jam istirahat, jam makan. Jadi mari kita gunakan waktu itu dengan sedemikian rupa. Lanjut. Paru-paru jam 3 sampai jam 5. Jam-jam segini kita disarankan untuk beristirahat karena paru-paru sedang dalam proses pembuangan racun dan proses pembentukan energi. Waduh, kok istirahatnya banyak banget? Enggak, saudara. Dalam arti ini, istirahat bukan berarti melakukan aktivitas yang terlalu menguras tenaga. Ada waktu-waktunya. Tapi jam ini adalah jam di mana jam paru-paru kita bekerja. Lanjut. Ya, ginjal. Ginjal kita itu akan menyaring atau air-air yang ada di ini, kemudian dia akan membentuk sumsum tulang itu. Nah, saya bukan kalau mau tahu silakan buka di internet lebih dalam lagi. Tapi kinerja ginjal sangat kuat, sedang kuat pada jam 5 sampai jam 9 dalam tubuh kita terjadi proses pembentukan sumsum tulang dan sel-sel otak. Sehingga para pakar pendidikan mengatakan bahwa jam-jam seperti ini adalah jam yang paling bagus untuk kita belajar. Karena lebih mudah mengerti katanya. Jam-jam untuk anak-anak belajar di rumah ini adalah jam-jam seperti ini. Saya ingat kenapa dulu kakak saya selalu bilang jam 7 jam belajar, jam 7 malam. Walaupun saat itu saya hanya lakukan saja karena saya tidak ngerti, tapi kakak saya bilang jam 7 sudah harus ada di meja belajar untuk belajar. Saya mengerti, oh ternyata ini salah satu alasannya. Berikut. Lambung. Nah, pernah saudara dengar dokter bilang jam 7 ke atas jangan lagi makan? Atau jangan lagi makan makanan keras? Karena ternyata jam 7 malam sampai jam 21 itu kerja lambung sudah sangat lemah. Sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna atau lebih baik berhenti makan pada jam-jam seperti itu. Itu sebabnya para ahli gizi melarang orang yang mau menurunkan berat badan jangan lagi makan pada jam-jam begitu. Kenapa? Lambung kita sudah tidak sanggup lagi untuk mencerna, sehingga makanan itu akan menumpuk dan menjadi lemak, tidak diolah, dan itu bisa menimbulkan sakit mah. Jadi jangan paksa kita lambung kita bekerja. Jadi jangan balik siang puasa, malam sikat. Nah itu jangan saudara. Saya sekarang lebih mengerti kenapa coach saya bilang jam 7 itu jangan lagi makan makanan keras. Walaupun kadang saya masih nakal sedikit. Ternyata ini karena lambung kita itu sudah tidak kuat, dia waktunya istirahat. Jadi lambung kita juga perlu istirahat. Jangan suruh dia kerja keras. Berikut. Jam 21 sampai jam 23 ini limpa kembali melemah di situ. Jam piket organ limpa melemah. Jadi terjadi proses pembuangan racun dan proses regenerasi sel limpa. Sebaliknya istirahat sambil mendengarkan musik yang menenangkan jiwa. Jangan lagi melakukan aktivitas yang sangat keras, tapi istirahatlah pada saat itu. Jadi nanti kalau ada yang bahas berikutnya, saya mengatakan bahwa jam yang paling bagus untuk tidur adalah mulai jam 9. Kembali lagi kakak saya bilang jam 9 waktu tidur. Nah, kalau dihubungkan dengan organ tubuh yang lain yang namanya ada satu organ di belakang otak kecil kita namanya kelenjar pineal, itu adalah satu organ yang membentuk satu hormon yang akan membuat daya tahan tubuh kita bagus,
melatonin. Dan itu akan terbentuk maksimal pada jam-jam seperti itu sampai jam-jam 1. Jadi kalau jam-jam begitu kita tidak tidur, begadang, percayalah pada usia 40 tahun ke atas kita akan mengalami kesulitan tidur. Kenapa? Karena hormon melatoninnya berkurang. Ada orang yang bilang begini, kenapa ya kok semakin tua semakin susah tidur? Ada yang sekarang sudah mulai susah tidur kalau malam? Tidak perlu angkat tangan. Ya. Sekarang masih muda, tidak terasa begadang, tidak apa-apa. Tapi percaya kita akan menua di kemudian hari. Tidurlah secepat mungkin dan bisa bangun secepat mungkin juga. Jangan tidur selambat mungkin, bangun selambat mungkin juga. Dan itu yang anak-anak sekolah sedang lakukan sekarang. Ada satu kami punya murid, anak TK, mau foto saudara. Foto jam 10, dia belum datang-datang. Kenapa? Ternyata susah dibangunkan. Sampai mamanya dia bawa ke sini masih tidur di mobil. Ditanya kenapa? Habis malamnya dia main aja. Akhirnya tidak bisa bangun pagi. Ya, jadi mari jam 23, jam 11 sampai jam 1 itu jantung kita mulai melemah. Sebaiknya Anda tidur apabila masih bekerja begadang, maka dapat melemahkan fungsi jantung. Jadi anak-anak muda yang suka begadang sampai jam-jam 1 belum tidur, saudara sedang menabung atau merancang untuk pada hari tua saudara menderita sakit jantung. Ada begitu banyak orang yang menderita jantung koroner. Kenapa? Karena mungkin masa mudanya. Terus yang mengatakan, terus bagaimana dong saya? Saya kan kerjanya sip-sip malam. Mau gimana? Ya, dalam keadaan segitu yang mau gimana lagi. Tetapi diusahakan pada jam yang lain kita kuatkan di situ bekerja organ tubuh kita yang lain. Saya tidur siang. Saya mau katakan jam tidur siang dengan jam tidur malam itu berbeda. Kualitasnya berbeda. Kita tidur siang 2 jam itu tidak sebanding dengan kita tidur malam 1 jam. Kenapa Tuhan menciptakan siang dan malam? Supaya siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Karena Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Mari kita bekerja juga sesuai dengan itu, melakukan aktivitas kita. Sekali lagi saya katakan, yang memang kerjanya harus malam, yang minta pertolongan, minta kasih karunia dari Tuhan, supaya Tuhan menjaga jantung kita. Yang berikut, hati, liver. Kembali lagi liver kita akan menjadi kuat pada subuh hari. Terjadi proses pembuangan racun atau limpa hasil metabolisme tubuh apabila ada gangguan fungsi hati tercermin pada kotoran dan gangguan mata. Jadi kembali lagi bahwa liver kita bekerja, hati kita bekerja untuk membuang racun-racun pada subuh hari. Dia membersihkan tubuh kita. Tubuh kita dibersihkan. Nah, bayangkan kalau kita terlambat memasukkan makanan yang harusnya sudah dibuang, tidak dibuang, masih di dalam. Sehingga itu akan menumpuk di dalam usus kita, menumpuk di dalam tubuh kita karena tidak dibuang. Karena waktu pembuangannya sedang terlambat. Saya ingat Pak Heri itu rutin akan buang sampah di depan itu hari Sabtu. Jadi kalau kami terlambat menurunkan sampah dari atas pada hari Sabtu, dia sudah buang sampahnya dan kami belum turunkan, maka sampah itu akan menumpuk di depan dan dia akan menjadi penuh karena tidak dibuang. Kenapa tidak dibuang? Terlambat. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah merancang tubuh kita
dengan jam kerja sedemikian rupa. Nah, kenapa saya katakan bahwa banyak orang saat ini tanpa menyadari sedang merancangkan supaya dia menjadi sakit pada masa tuanya. Sekarang masa muda, enjoy aja, belum terasa. Tapi nanti itu pasti berdampak. Yang suka begadang sekarang udah terasa. Setelah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, pasti akan muncul. Ya. Halo saudara, Ibu Lina, kenapa sih bicara yang begini? Ini kan bukan hal yang rohani. Saya katakan tidak ada yang namanya tidak rohani, karena tubuh kita adalah rumah Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah, berarti kita berkewajiban untuk menjaganya. Bahkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17 tadi dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Itu sedang berbicara mengenai tubuh jasmani orang percaya. Nah, kalau pola hidup kita tidak bijaksana dan akhirnya kita sakit, maka Tuhan akan itu mungkin adalah hukuman dari Tuhan buat kita. Karena apa yang kita tabur pasti dituai. Mungkin ada yang mengatakan, udahlah Bu Lina, tidak usah bicara soal begitu, bukan dokter. Betul, saya bukan dokter. Tapi saya hamba Tuhan, berkewajiban untuk menyampaikan ini supaya kita masing-masing menjaga tubuh kita. Karena ini perintah Tuhan. Kita buka lagi di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Aduh, saya rindu sekali untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi berapa banyak orang yang akhirnya tidak lagi dapat melayani karena tubuhnya sakit. Minggu kemarin saya ada banyak teman-teman pendeta yang kemarin saya pergi ngelayat dan saya dengar cerita ada seorang teman pendeta yang bukan dia yang sakit, tapi mertuanya yang sakit. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia berkewajiban untuk merawat orang tuanya. Tapi orang tuanya ini sakit bukan karena kesalahannya, tetapi karena memang sudah faktor umur, sudah faktor usia. Jadi dia tidak bisa dihindari. Tetapi dia mengatakan pelayanan menjadi terganggu karena tidak lagi konsentrasi di situ. Bahkan kita makan pun kita tidak konsentrasi karena fokus kita semua pada yang sakit. Saudara setuju dengan saya bahwa kalau ada satu anggota keluarga yang sakit, maka seluruh anggota keluarga akan merasakan sakit, betul? Terganggu, benar nggak? Udahlah, biarin aja dia sakit, saya mah tetap aja dengan kegiatan saya. Enggak, saudara, karena kita ini satu keluarga. Makanya kita harus saling menjaga. Jadi anak-anak jangan salah kalau orang tua bawel kalau kita tidak sarapan. Anak-anak jangan tahu marah kalau orang tua marah karena anak-anaknya begadang. Tapi ada kalanya kita tidak bisa menghindari, saudara. Kalau kita tidak bisa menghindari karena tanggung jawab kita sebagai pegawai, ya apa boleh buat. Tapi sebisa masih kita yang atur, mari kita menggunakan waktu jam kerja untuk kerja, jam istirahat untuk istirahat. Amin. Yesus sudah mati untuk kita. Yesus menyerahkan hidupnya untuk kita. Dan firman Tuhan mengatakan, bilur-bilurnya menyembuhkan sakit penyakit kita.
Tuhan mau kita semua sehat. Tuhan mau kita secara pribadi sehat. Karena kesehatan kita secara pribadi itu mempengaruhi keluarga kita. Kesehatan kita secara pribadi mempengaruhi keuangan keluarga kita. Kalau ada anggota keluarga yang sakit, maka keuangan yang tadinya mungkin untuk kebutuhan yang lain akhirnya dipaksakan untuk membiayai pengobatan, betul? Pasti. Itu sebabnya kesehatan tubuh kita ini sangat penting. Jadi jangan merencanakan untuk hari depan saudara menjadi orang yang sakit. Memang sekarang gak terasa, tapi nanti pasti dampaknya. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah merancang tubuh kita begitu sempurna dengan jam-jam kerjanya masing-masing. Jadi mari kita mulai hari kita dengan mempersiapkan hari kita supaya seluruh proses dalam tubuh kita hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita mulai sarapan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu saya membuka satu YouTube yang dibuat oleh seorang dokter, dan dokter itu mengatakan begini, dia sekarang tidak lagi buka praktek, tapi dia gunakan masa-masanya sekarang untuk dia keliling Indonesia untuk membahas mengenai pentingnya sarapan pagi. Sampai dia katakan begini, mari kita sarapan seperti pangeran. Artinya makan yang terbaik itu di pagi hari. Tapi kita tidak makan pada pagi, akan tidak makan pada pagi hari. Nah, dia bilang lebih baik saudara tidak makan malam, lebih baik saudara tidak makan siang daripada tidak sarapan pada pagi hari. Amin. Mau berubah pola hidup? Yang malas sarapan mau mulai latihan sarapan? Aduh, saya kalau sarapan pagi mandek. Karena sistem tubuh kita sudah mulai berubah, sudah tidak wajar. Jadi mari kita mulai lagi kembalikan ke fungsinya semula, supaya seluruh proses sepanjang hari itu berjalan dengan sangat baik. Jadi pada waktu sampah harus dibuang, sampahnya sudah tersedia. Jangan sampah harus dibuang, sampahnya masih dalam pertengahan jalan. Kemudian saudara, mari kita akan duduk kepala. Kita merenungkan, saya akan bacakan firman Tuhan sekali lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Mari kita tunduk kepala. Kita memeriksa diri kita masing-masing. Kita memeriksa pola hidup kita masing-masing. Apakah saya masih suka begadang? Begadang dengan hanya demi main game, hanya demi nonton bola, hanya demi sesuatu yang sebenarnya tidak menyumbangkan sesuatu untuk kesehatan saya. Atau kamu mungkin mengatakan, iya Tuhan, saya memang sering begadang karena saya begadang karena memang saya harus bekerja. Tuhan tolong saya. Mari kita akan duduk kepala, kita merenungkan, mengevaluasi diri kita masing-masing. Haleluya Yesus. Waktu jumlah jam tidur yang paling bagus untuk kita adalah 7 sampai 8 jam. Ada yang mengatakan 6 sampai 8 jam. Tetapi berapapun itu, waktu istirahat itu sangat penting. Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah lemah. Tetapi
Tapi waktu Dia menciptakan langit dan bumi, Dia memberikan contoh kepada kita beristirahat pada hari yang ketujuh, menunjukkan supaya kita juga ada mengatur waktu kita, supaya ada waktu di dalam hidup kita untuk beristirahat. Tuhan menciptakan siang dan malam supaya siang kita bekerja, malam kita bisa istirahat. Dan terus semuanya itu sudah dirancang untuk kepentingan manusia. Mari kita akan nyanyikan pujian, Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, mengikuti waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan mau kita bekerja, Tuhan mau kita beristirahat, Tuhan mau kita memahami diri kita, menjaga tubuh kita. unsur-unsur perjamuan yang sudah ada pada kita. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan sudah menciptakan tubuh kami dengan begitu sempurna, dengan sistem kerja yang begitu sempurna. Dan ampuni kami Tuhan kalau selama ini karena ketidaktahuan kami, maka kami tidak mengikuti alur kerja-Mu ya Tuhan, yang akan berdampak bagi kesehatan tubuh jasmani kami. Ampuni kami Tuhan, dan Tuhan tolong kami agar hari-hari ke depannya kami akan lebih bijaksana dengan tubuh kami. Kami akan lebih bijaksana di dalam merawat tubuh yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sehat secara jasmani.
besar, Engkau rela mengorbankan hidupmu, mengorbankan tubuhmu demi keselamatan jiwa kami dan demi kesembuhan tubuh kami. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sehingga sesudah kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, hubungan kami dengan Engkau akan semakin lebih sehat. Hubungan kami dengan sesama kami akan menjadi lebih baik, dan tubuh kami menjadi lebih sehat, karena kami tahu bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Silakan saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara. Lihatlah dengan iman saudara bahwa roti ini adalah simbol atau lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita, yang dipecah-pecahkan supaya kita menerima keselamatan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dan pecahkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengangkat cawan di tangan kanan saudara, lihatlah dengan iman saudara bahwa cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka, dan luka itu disebabkan karena dosa saudara dan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang terkasih, Tuhan akan datang kembali. Dia akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah waktu Dia datang, Dia menemukan saudara dan saya tetap menjalankan amanah yang diberikan kepada saudara dan saya, dan salah satunya adalah menjaga baik Allah, yaitu tubuh kita, supaya kita menjaganya, supaya kita tetap kudus, suci, dan sehat di hadapan Tuhan. Nanti saya akan mohon dengan hormat Ibu Feby akan berdoa mengucap syukur mewakili kita pada pagi hari. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami sudah memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah yang sudah menyatu di dalam tubuh dan darah kami. Biarlah menjadi tahir di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Hingga bait Allah ini boleh ditahirkan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, biar
Bapa Surgawi, pada pagi hari ini juga kami teringat bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Kami terus berdoa buat Ibu Simamora, terus berdoa buat Pak Weli, terus berdoa buat Pak Marjono, terus berdoa buat saudara Tante Sarah, berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi mereka dalam keadaan sakit. Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh dengan leluasa kembali beribadah bersama-sama. Kami berdoa biarlah Tuhan akan melawat seluruh sidang jemaat. Berdoa buat pemerintah kami, berdoa buat bangsa kami, berdoa buat pertobatan, supaya banyak orang-orang yang akan datang kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan jadikan kami sebagai alat-Mu Bapa untuk menjadi saksi-Mu melalui kehidupan kami, melalui gaya hidup kami, melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang